Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu sama saya Hairwatus Sadiazar dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya tidak akan membahas materi akuntansinya, tetapi persamaan dasar akuntansinya yang akan saya bahas di pertemuan ini. Biar kita sama-sama tahu, yuk kita simak videonya. Nah, jadi untuk pengertiannya, supaya kalian tidak lupa, pengertian akuntansi itu secara umum, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Persamaan dasar akuntansi juga disebut sebagai persamaan neraca, yaitu merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan untuk setiap transaksi, total debit sama dengan total kredit. Selanjutnya, komponen yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aset. Aset merupakan istilah yang merujuk pada harta atau kekayaan yang dapat menguntungkan perusahaan. Contoh dari aset termasuk bangunan kantor, kendaraan, tanah, mesin, dan lain-lain. Uang tunai dan cek juga merupakan bagian dari aset perusahaan. Ketika aset perusahaan meningkat, maka proporsi aktivanya juga meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada liabilitas. Akun liabilitas merupakan jenis akun yang berisi kewajiban perusahaan kepada pihak tertentu. Akun ini juga dapat memuat berbagai kewajiban perusahaan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Misalnya, kewajiban yang timbul dari utang perusahaan untuk menambah modal. Kewajiban-kewajiban utang harus segera perusahaan bayar sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Beberapa contoh dari liabilitas adalah utang jangka panjang atau utang obligasi, dan utang jangka pendek atau utang bank, utang dagang, utang gaji, dan utang pajak. Yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Pemilik dapat menambah saham dengan menginvestasikan uangnya di perusahaan atau mengurangi sahamnya dengan sebagai pref. Adapun rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama ada harta atau aktiva sama dengan hutang tambah modal atau pasiva. Yang kedua, rumus net income atau pendapatan bersih, yaitu net income sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Yang ketiga ada rumus break-even point atau BEP. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual kurangi biaya variabel per unit. Yang keempat rumus rasio kas, yaitu rasio kas sama dengan kas per kewajiban lancar. Terakhir, rumus rasio utang terhadap ekuitas, yaitu rasio hutang terhadap ekuitas sama dengan total kewajiban per total ekuitas. Nah, seperti itu kiranya beberapa pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi yang tadi saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.